Akun Mona Lisa Nababan memposting di Instagram yang berisi permohonan bantuan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri terkait meninggalnya mahasiswa dengan inisial ASN di kamar kosnya di Nusa Dua, Kuta Selatan pada Rabu 22 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan menyampaikan klarifikasi terkait penanganan kasus kematian mahasiswa asal Medan di Nusa Dua tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial, kakak korban Mona Lisa Nababan mencurahkan kesedihannya atas tewasnya sang adik ASN. Dalam video itu, ia juga minta bantuan Presiden Jokowi dan Kapolri dalam upaya mencari keadilan atas tewasnya ASN. Kondisi yang saya sebarkan di sosmed itu kondisi di rumah sakit Sangla. Itu kondisi di rumah sakit Sangla. Dari perwakilan keluarga yang kita suruh, karena harus ada yang kita kuasakan di sana, karena kita nggak ada keluarga yang di sana, jadi keluarga yang di sana kita kuasakan untuk mengurus. Saya bilang kalau sekiranya ini diotopsi, karena sudah dari awal sudah janggal, kalau sekiranya ini diotopsi kapan bisa dilakukan, karena posisinya itu Sabtu, kami sekeluarga berunding sampai hari Sabtu malam. Terus ketemu kalau diotopsi gimana. Dia kalau diotopsi kasihan, banyak oknum-oknum yang menelpon, janganlah janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat. Udah kayak gitu adiknya masih harus disayat, harus dipotongi gitu. Biayanya juga mahal Kak, hampir 30 juta. Dijelaskan juga kalaupun kita daftar Kak, kalau kita daftar Kak, mungkin hari Senin baru didaftarkan. Dan untuk jadwalnya belum tahu kapan Kak. Jadi saya pikir Satreskrim Polresta Denpasar bersama Polsek Denpasar Selatan saat ini sedang melakukan penyidikan terkait penemuan orang meninggal pada Sabtu 18 November sekitar pukul 8.30 WITA di kos-kosan nomor 10 Gang Kunci Kelurahan Benoa Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Korban diketahui laki-laki usia 23 tahun inisial ASN, asal Medan dan berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos Nyoman Risub Artane, 43 tahun, yang curiga karena sekitar kamar korban dipenuhi dengan adanya lalat hijau. Saksi berusaha mengetuk pintu kamar korban namun tidak ada respon dan saksi juga melihat ada darah yang keluar dari pintu kamar kos. Melihat hal tersebut, saksi langsung melapor ke Polsek Kuta Selatan dan personel Polsek langsung mengecek ke lokasi serta membuka pintu kamar kos dengan bantuan tukang kunci karena pintu terkunci dari dalam. Ditemukan korban meninggal dengan posisi tergantung bersandar di pintu kamar dengan kedua kaki menyentuh lantai. Korban mengeluarkan darah dari hidung dan kondisi mayat sudah membengkak serta kulit mengeluarkan cairan. Menurut laporan dari Kasat Reskrim Polresta Denpasar, pada saat penanganan awal, pihak kepolisian, orang tua korban membuat surat pernyataan tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah dan hanya mengizinkan dilakukan tindakan suntik formalin terhadap korban, serta pengiriman jenazah ke kampung halaman yang dituangkan dalam surat pernyataan dari orang tua korban, dan orang tua korban siap menerima segala bentuk konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari. Namun saat jenazah korban sampai di Medan, orang tua korban mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah yang sebelumnya dibuat dan orang tua korban meminta dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini telah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban oleh tim dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara Medan serta dilakukan pemeriksaan tambahan toksikologi, dan patologi. Saat ini, Satreskrim Polresta Denpasar terus berkoordinasi dengan tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menunggu hasil pemeriksaan otopsi. Rai Swantara, Bali TV.